Hai adik-adik, kembali lagi dengan saya Wahyudi Kurniawati pada video pembelajaran Matematika kelas 7. Apa kabar adik-adik? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar mengenai materi bentuk aljabar. Ya, dengan subbab materi mengenal bentuk aljabar. Jadi, kita akan bahas seperti apa itu bentuk aljabar, apa unsur-unsur yang ada dalam aljabar, dan contoh soalnya. Tidak usah menunggu lama-lama adik-adik, simak ya video pembelajarannya. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik bertanya, "Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali." Pak Thohir menjawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekelas saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku." "Nah, Pak Erik beli apa saja?" Pak Erik menjawab, "Saya hanya beli 3 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Nah, sesuai percakapan, Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Pak Erik membeli 5 buku saja. Jadi, dalam bentuk aljabarnya, untuk Pak Thohir menjadi 2x ditambah 3, sedangkan bentuk aljabar untuk Pak Erik yaitu 5. Kenapa demikian? Jadi, untuk simbol X menyatakan banyak buku dalam kardus. Dan simbol X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan, misalnya seperti bentuk aljabar 2x ditambah 3. Dengan simbol X menyatakan banyak buku dalam kardus. Bentuk aljabar 2x ditambah 3 dengan simbol X menyatakan banyak buku dalam kardus. Nah, kita masih belum tahu kan berapa isi yang ada dalam kardus. Jadi kita misalkan simbol X atau buku dalam kardus adalah 10. Berarti X sama dengan 10, menjadi 2X ditambah 3 sama dengan 2X kali 10 ditambah 3 sama dengan 2X ditambah 3 menjadi 23 buku. Nah, ilustrasinya kan X sama dengan 10. Jadi satu kardusnya isinya 10 buku di dalamnya. Yaitu dihitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ada satu kardus lagi, ditambah 10 buku lagi. Menjadi total ada 20 buku dalam 2 kardus. Dan ditambah dengan 3 buku lagi, menjadi total ada 23 buku. Nah, jadi untuk simbol X bisa mewakili sembarang bilangan. Nah, yang selanjutnya. Di sini kita misalkan lagi X adalah 14. Maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 14 ditambah 3 sama dengan 28 ditambah 3 sama dengan 31. Nah, ilustrasinya kan X sama dengan 14. Jadi, satu kardus isinya tuh 14 buku di dalamnya. Di dalam satu kardus itu terdapat 14 buku. Yaitu coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau ada satu kardus lagi ditambah 14 buku lagi tentunya. Menjadi total ada 28 buku dalam 2 kardus. Dan ditambah lagi dengan 3 buku. Menjadi total keseluruhan 31 buku. Jadi, nilai pada bentuk aljabar di atas tergantung pada nilai X.
Nah, yang selanjutnya. Nah, pada cerita sebelumnya, 2x ditambah 3 merupakan salah satu contoh bentuk aljabar. Dan unsur-unsurnya ada pada bentuk aljabar tersebut. Ada suku, ada koefisien, ada variabel, dan ada konstanta. Jadi, seperti apa bentuk unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar? Sekarang, coba adik-adik perhatikan bentuk aljabar 2x ditambah 3 itu tadi. Di sini, coba dilihat. 2x merupakan suku. Benar. Dan 3 juga merupakan suku. Jadi, yang memisahkan suku itu bisa operasi penjumlahan dan pengurangan atau pengurangan. Nah, di dalam contoh itu kan ada 2x ditambah 3. Nah, bentuk operasi pemisahnya itu adalah penjumlahan. Nah, bentuk aljabar 2x ditambah 3 mempunyai dua suku, yaitu 2x dan 3, atau bisa disebut binomial atau suku 2. Nah, kalau misal bentuk aljabar cuma terdiri dari satu suku saja, seperti x, 2, atau 2x, atau dan sebagainya lah, disebut suku 1 atau binomial karena tidak ada operasi pemisahnya. Jadi dia hanya memiliki satu suku, disebut monomial. Nah, terus kalau misal bentuk aljabar ada 3 suku, seperti 5x ditambah 3y dikurangi 7, itu disebut suku 3 atau trinomial. Di sini ada operasi pemisahnya, itu operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang selanjutnya, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku disebut polinomial. Seperti contoh, 4x ditambah 5y ditambah 2x min 12. Itu coba dihitung ada berapa suku? 4x 1, 5y 2, 2x 1, negatif 12 1 lagi. Berarti totalnya ada 4 suku. Nah, itu disebut dengan apa tadi? Polinomial. Benar. Dan untuk contoh yang selanjutnya, ini ada 2A dikurangi 3B ditambah 4A dikurangi 4C ditambah 5. Di sini coba dihitung ada berapa suku? Suku yang pertama 2A, terus yang kedua negatif 3B, yang ketiga 4AB, yang keempat negatif 4C, yang kelima 5. Nah, ini kan lebih dari 3. Sukunya tepatnya ada 5. Nah, berarti suku itu disebut suku lebih dari 3. Suku banyak yang kata lainnya polinomial. Nah, yang selanjutnya di sini ada 2 macam suku, yaitu suku sejenis merupakan suku dengan variabel yang sama. Seperti contoh 2x ditambah y ditambah 3x. Nah, di sini coba dilihat. 2x ditambah 3y ditambah 3x. Mana yang sejenis? Yang tentunya yang variabelnya sama, yaitu x dan x yang simbolnya sama, yaitu 2x dan 3x. Nah, untuk yang selanjutnya, suku tidak sejenis merupakan suku dengan variabel yang berbeda. Contoh misal, bentuk aljabarnya 4x ditambah 2x ditambah 5y. Saya ulangi lagi, 4x ditambah 2x ditambah 5y. Di sini, suku yang tidak sejenis
berarti yang variabelnya berbeda. Kalau 4x dengan 2x kan jelas sama karena simbolnya sama-sama x. Kalau misal 4x dan 5y, nah itu yang namanya tidak sejenis karena variabelnya berbeda. Nah, untuk lebih menajamkan lagi tentang materi suku, coba Ibu memberikan contoh soal. Tentukan banyak suku dan sebutkanlah mana saja suku yang sejenis dalam bentuk aljabar berikut. Contoh nomor 1, 2k kuadrat dikurangi k ditambah k kuadrat. Banyak sukunya ada berapa? Coba dihitung. Ada 1, 2k kuadrat. Terus yang kedua, ada negatif k. Terus yang ketiga, ada k kuadrat. Nah, berarti sukunya ada 3. Nah, kalau 3 suku tadi dinamakan apa? Ya, trinomial. Nah, untuk suku yang sejenis itu berarti simbolnya sama, yang hurufnya sama, yang variabelnya sama. Di situ ada ya, yang variabelnya sama ada k kuadrat. Nah, jadi yang sukunya sejenis itu ada 2k kuadrat dan k kuadrat. Soal yang nomor 2, 3xy ditambah 5yz dikurangi yz ditambah 7xy. Banyak sukunya ada 4 tentunya. Nah, yang pertama 3xy, terus yang kedua 5yz, yang ketiga negatif yz, yang keempat 7xy. Nah, karena di situ ada 4 suku, jadi disebut polinomial. Nah, suku yang sejenis yaitu 3xy dan 7xy. Dan yang satunya 5yz dan tentunya negatif yz. Sekarang nomor 3. 2p dikurangi q ditambah 3p dikurangi 4. Banyak sukunya ada 4. Benar. Suku yang sejenis yaitu 2p dan 3p. Nah, untuk koefisien dan variabel dan konstanta, sekarang coba adik-adik perhatikan bentuk aljabar 2x tambah 3. Koefisien dari 2x adalah 2. Benar. Dan x merupakan variabelnya. Dan 3 merupakan konstanta. 3 merupakan konstanta. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel, atau bisa juga disebut angka yang melekat dengan variabel. Nah, variabel itu sendiri merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, dan sebagainya sampai Z. Kalau di contoh ini menggunakan huruf X. Nah, kemudian konstanta merupakan angka yang tidak mempunyai variabel atau dia hanya berdiri sendiri, yang hanya angkanya saja, 3, tidak ada simbolnya, tidak ada hurufnya, yang hanya 3 saja. Nah, untuk lebih paham untuk suku, koefisien, variabel, dan konstanta, coba adik-adik perhatikan contoh soal berikut. Soal pertama, negatif 7x. Bentuk aljabar negatif 7x disebut segi 1 atau monomial. Dan untuk suku bentuk aljabar 7 min 7x adalah minus 7x. Ingat ya adik-adik, kalau sukunya bernilai negatif, berarti negatifnya juga diikut sertakan ya. Nah, kemudian untuk koefisien dari negatif 7x adalah
negatif 7. Diingat, negatif 7. Dengan variabelnya adalah X. Dan untuk konstantanya tidak ada, karena dia hanya mempunyai satu suku, yaitu negatif 7X. Nah, jadi kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu 2X ditambah 5. Kalau bentuk aljabarnya 2X ditambah 5 disebut suku 2, atau bisa disebut binomial dengan suku-sukunya yaitu 2X dan 5. Kemudian koefisien dari 2X ditambah 5 adalah 2. Dan dengan variabel adalah Y. Dan konstantanya 5 tentunya. Karena 5 dia hanya berdiri sendiri, tidak memiliki variabel yang melekat. Nah, jadi kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada X kuadrat min X ditambah 5. Bentuk aljabar ini disebut suku 3 atau trinomial karena suku-sukunya ada 3, yaitu ada X kuadrat min X dan 5. Nah di sini langsung koefisien, coba lihat. Dari X kuadrat koefisiennya ada 1. Nah, koefisien dari X itu ada negatif 1. Jadi, perlu adik-adik ketahui bahwa koefisien 1 atau minus 1 sudah disepakati, tidak perlu ditulis lagi. Misalnya, seperti contoh, kalau negatif X berarti koefisiennya adalah min 1. Tapi tidak perlu ditulis dengan negatif 1X. Dan kalau X koefisiennya adalah 1. Tapi tidak perlu juga ditulis 1X. Cukup negatif X saja atau X saja, seperti itu. Nah, untuk variabelnya dari bentuk aljabar X kuadrat min X plus 5 tadi adalah X kuadrat dan X. Dan konstantanya adalah 5. Karena 5 tidak mempunyai variabel dan dia hanya berdiri sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu 10X kuadrat min 2X ditambah Y dikurangi 1. Bentuk aljabar ini merupakan suku yang lebih dari 3 atau dinamakan polinomial. Dengan suku-sukunya yaitu yang pertama, 10X kuadrat, negatif 2X, Y dan negatif 1. Kalau untuk koefisiennya, kita lihat suku yang ada variabelnya dan angka yang ada di depan variabelnya yang tepatnya variabel lah yang merupakan koefisien. Jadi untuk koefisien 10X kuadrat adalah 10. Untuk koefisien dari 2Y sama dengan 2. Untuk koefisien Y adalah 1. Nah, selanjutnya sekarang variabel. Berarti hurufnya saja atau simbolnya saja. Nah, di sini ada X pangkat 2, Y dan X. Mau kebalik, X kuadrat, X dan Y. Dan terakhir, konstanta. Konstantanya ada negatif 1 tentunya karena dia hanya berdiri sendiri, yaitu negatif 1. Nah, jadi adik-adik harus ingat untuk koefisien dan konstanta, tanda negatifnya itu tetap diikut sertakan. Dan kalau variabel hanya hurufnya saja yang diikut sertakan tanpa tanda negatif. Ingat, kalau koefisien dan konstanta, tanda negatifnya itu diikutkan. Tapi kalau variabelnya itu hanya hurufnya saja. Jadi kalau variabelnya tidak harus diikutkan. Nah, mungkin itu dulu video yang
saya sampaikan semoga dapat bermanfaat. Apabila nanti adik-adik masih kurang jelas, bisa kalian putar lagi videonya. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam.